Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Fadilah Ramadan dan teman saya Muhammad Rafli Al-Ghifari, Siti Dewi Aprianti, dan Siti Sulastri. Di sini kelompok kami akan mengerjakan file PT Prima Elektronik. Pertama-tama kita buka Mayop, aplikasi Mayopnya. Lalu kita siapkan dokumen PT Primanya seperti ini. Kita pencet create untuk membuat data awal perusahaan. Kita klik next. Company number adalah nama perusahaannya. Kita lihat dari filenya PT Prima Elektronik. Kita copy saja. Addressnya adalah alamat. Kita copy juga dari sini, di Jalan Jenderal Sudirman 99 Jakarta. Oke, kita paste lagi. Phone number adalah nomor telepon. Phone number kita copy juga. Fax numbernya sepertinya sama, kita paste. Email address adalah alamat email. Kita lihat email address sini, PT Prima Elektronik @centrina.com. Kita copy, kita paste. Ini adalah informasi perusahaan. Kita isi informasi perusahaan terlebih dahulu. Jika sudah terisi semuanya, kita klik next. Lalu kita lanjut ke accounting information, adalah informasi keuangannya atau informasi akuntansinya. Current financial years, kita lihat dari sini tahun berapa. Dua ribu lima belas. Last month financial years, kita pilih Desember. Conversion month kita pilih November. Berapa lama periode akuntansinya adalah 12 bulan. Jika sudah sesuai dengan file, kita klik next. List ini benar, kita klik next lagi. Kita pilih option yang ini, I would like to import. Klik next. Ini kita diamkan saja. Next lagi. Sudah ada. File PT Prima Elektronik kelompok 7. Kelompok 7. Kita taruh di Mayop 18 jadi kita save. Klik next. Kita pilih command center. Nah, seperti ini tampilan awal Mayopnya.
Lalu untuk mempermudah transaksinya kita kecilkan saja seperti ini. Lalu kita pencet Windows sama panah ke kiri agar menjadi seperti ini, agar tidak usah alt-tab. Lalu yang pertama kita kerjakan adalah mengisi akun list. Kita isi data-datanya sesuai dengan file. Yang pertama, jika tidak ada akun linked kita hapus, atau tidak ada centangnya kita hapus. Sudah. Hal yang perlu diisi linked akun adalah cek kue akun, kita ganti menjadi cash in bank. Saya lihat 1100 cash in bank. Saldonya 122 431 700. Oke. Kita klik OK. Lalu linked akun yang diganti lagi adalah undeposit fund. Kita ganti menggunakan petty cash. Nomor akunnya 1200. Petty cash. Opening balance nya kita isi sesuai saldo yang ada di trial balance, yaitu 5 juta. Oke, kita klik OK. Lalu selanjutnya trade debtor, kita ganti menggunakan akun receivable 1300. Akun receivable isi sesuai datanya 389.400.000. Oke. Sini saya akan hanya ngasih tahu yang linked akun saja. Kita klik new, kita pilih other current asset, salah, akun receivable, karena habis akun payable akun receivable the allowance for the full debt 1400. Allowance for the full debit. Karena ini akun kontra, kita kasih kurang atau min 2.750.000. Klik OK. Ini electronic clearing akun, kita diamkan saja. Lalu selanjutnya tadi other current asset, habis allowance itu 1500. merchandise inventory 270 500.000. Sudah, hanya begini saja, cukup mudah kan? Ini hanya sebagai contoh saja ya. Kita lanjut ke liability dengan huruf angka depannya 2, utang. Yang harus kita ganti hanyalah trade creditor. Akun ini kita ganti dengan akun payable 1200. Akun payable
temp variable 257 400.000 257. Hati-hati ya mengerjakannya. 57 nggak bisa. 257 400.000. Lalu kita klik new lagi. Kita kredit card, karena ada kredit card, akun tipenya harus kredit card ya. 1100 kredit card. Kita saldonya 5.500.000. Sudah seperti ini. Kita lanjut ke equity. Ini hanya contoh saja ya, nanti kalian kerjakan sendiri untuk akun-akun yang biasa. Kita lihat ini ada lingkar akun 3. Kita lihat juga di sininya common stock. Kita lihat apakah ada common stock. Seperti tidak ada. Kita klik new 1100 common stock. Saldonya 1 miliar. 1 miliar. Oke, lalu ada return net earning. Karena sini sudah ada return net earning, kita tinggal mengganti nama angka akunnya saja menjadi 1200. Return net earningnya tidak usah, kita tambahkan opening balance-nya sebesar 350. Itu 500 800. Itu 800. Lalu selanjutnya ada income summary 1300. Income summary. Tidak ada saldonya ya. Lalu kita lanjut klik OK saja. Ya sudah seperti ini. Income summary 0. Current year's earningnya adalah pendapatan tahun ini, nanti akan terisi sendiri. Untuk akun income tidak ada lingkar akunnya ya. Kita hanya mengisi data seperti biasa. 1100 sales of merchandise. Saldonya 1.560.000.000. Klik OK. Nah, ini hanya sebagai contoh, kalian lanjutkan sendiri. Ini sisa 3 akun lagi. Jangan lupa sales discount, freight collected, dan sales returnnya menggunakan depannya min, karena ini adalah akun kontra, agar kalian tidak salah. Lalu kita cost of sales 1100. Cost of goods sold. Berapa saldonya? 1.092.000.000. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Ini FreightPath seperti biasa akunnya. Kita lanjut ke expand.
expense ternyata sudah ada wages and salaries. Kita lihat wages and salaries ada di 1900 wages and salaries expense. Saldonya 104.500.000. Oke. Other employee expense bisa kita gunakan atau diamkan saja. Sini saya diamkan saja. Kita lanjut 1100 adalah advertising expense. Advertising expense saldonya 12.500.000. Udah. Ini hanya sebagai contoh saja. Kita ke other income. Other income dengan angka depannya adalah 8. Lalu kita isi other income 1100 interest income. Dengan saldo 4.800.000. Udah, nanti ini bisa kalian isi sendiri seperti biasa. Kita lanjut ke other expense 1100. Ada interest expense adalah beban bunga. Expense dengan saldo 3.300.000. Oke, seperti ini. Kalian bisa lihat cukup mudah kan? Ini untuk pemberitahuan saja. Saya akan mengasih tahu akun kontranya. Yang pertama ada allowance for the full debt, building accumulated depreciation, vehicle accumulated, equipment accumulated, lalu ada free collected, sales discount, sales return, dan lain-lain. Oke, seperti ini cara menginput akun di akun list. Lalu oke teman-teman, setelah selesai kita menginput semua akun-akun PT Prima Elektronik, langkah selanjutnya adalah kan kita sudah menginput semua akun-akunnya seperti ini: equity, income, cost of sales, expense, other income, other expense. Selanjutnya kita akan melihat apakah akun kita balance atau tidak dengan mengklik setup balance akun opening balance. Kita lihat di sini amount left to be collected 0. Jika sudah 0 berarti akun kita sudah balance. Nah, untuk informasi saja, di sini saya akan mengasih tahu apa saja akun-akun kontranya. Kita lihat yang pertama ada allowance for doubtful debit. Itu adalah akun kontra yang pertama. Lalu selanjutnya ada building accumulated depreciation. Selanjutnya ada vehicle accumulated depreciation, ada equipment accumulated depreciation seperti ini, min. Kita lihat lagi akun apa lagi yang kontra. Di sini ada sales discount. Akun kontra sebenarnya ini flag collected dan sales return itu akun kontra ya. Tapi sini saldonya 0. Jadi kita diamkan saja. Sepertinya sudah.
Nah, untuk yang tidak balance jangan panik, kalian hanya harus mengecek kembali satu-satu seperti ini. Misalnya cash in bank, kita lihat samain 122.431.700 seperti itu sampai bawah, sampai ini ya, amountnya kosong. Jika amountnya minus berarti tidak balance. Oke. Setelah ini yang harus dilakukan selanjutnya adalah kita harus men-setting pajak ya, atau PPN. Langkah-langkahnya adalah kita ke list, kita pencet text code nih, klik, lalu muncul seperti ini. Nah, akun pajak yang tidak usah dihapus adalah yang pertama ada NT, tidak usah dihapus, dan ada di sini salah satu akun yang sudah terlingket akun atau nggak bisa dihapus. Coba kita ini, kita delete tax, bisa. Nah, kalau seperti ini berarti ini adalah akun pajak yang sudah terlingket atau sudah terhubung, jadi tidak bisa dihapus. Seperti ini bacanya. Kita klik OK saja. Sini kita ganti text code-nya adalah PPN. Deskripsinya kita ganti pajak pertambahan nilai. Sini sudah benar yang diganti-ganti. Linked akun for tax collected kita taruh PPN outcome, dan linked akun for tax paid adalah PPN income. Nah, seperti itu. Sisanya kita hapus. Kita hapus sisa-sisa akun yang pajaknya yang tidak berguna atau tidak terpakai. Nah, seperti itu teman-teman. Cukup mudah kan cara men-setting link pajak. Di sini hanya tersisa NT dan PPN. Kita close. Oke. Untuk mengatur linked akun, kita bisa ke menu setup, kemudian klik linked accounts, kemudian accounts dan banking accounts, kemudian klik, kemudian kita bisa mengganti petty cash dengan cash in bank. Selanjutnya kita klik cash, kemudian kita klik OK, kemudian kita ke setup untuk mengatur sales account untuk mengatur linked account pada sales account. Kemudian kita klik account receivable pada cash in bank. Kemudian kita klik 4 kotak dan kita centang. Setelah itu kita klik income for late charge, yaitu dengan akun late fee expense atau late fee collected. Dengan akun late fee collected, kemudian sales account for discount, yaitu sales discount. Setelah itu liability account for customer dikosongin, kemudian kita ke atasnya yaitu ada income account for freight, yang diklik adalah account freight collected. Kemudian kalau akunnya kosong kita hapus saja, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita ke linked accounts pada purchase accounts, yaitu akun payable pada cash in bank. Kemudian kita centang iFreight on purchase, yaitu dengan akun freight paid.
Kemudian I pay charge for late payment, yaitu akunnya late fee expense. Kemudian kita klik OK. Setelah itu OK, dan linked akun payroll accounts, kita setting lagi bank account for cash payment, yaitu akunnya cash in bank. Kita klik cash in bank. Oke. Dan selanjutnya kita mengatur data customer dan data supplier. Di sini saya akan memberikan satu contoh saja data customer dan data supplier, yaitu data customer pertama adalah toko karya sejati. Card ID-nya ditulis C001, address-nya diketik Jalan Kerinci nomor 7 Jakarta. Jalan Kerinci titik 7. Kemudian city-nya kita tulis Jakarta. Dan phone number-nya kita tulis dengan itu nomor teleponnya yang ada di bawah, yang ada di samping, yang ada di bawah jalan, nama jalan. Kemudian kita selling buying details-nya. Terminnya 2/10 N/30 dengan denda keterlambatan 1%. Discount days-nya kita isi 10. Balance due days-nya kita isi 30. Discount for early payment kita isi 2%, dan denda keterlambatan kita isi 1%. Kemudian tax ID-nya kita isi dengan nomor NPWP, nomor pajak wajib pajak. Setelah kita isi dengan NPWP, kemudian kita klik profile untuk mengecek kembali. Setelah itu kita klik OK. Dan selanjutnya kita akan mengisi data supplier. Supplier saya hanya akan memberikan contoh satu data supplier dan contoh satu data customer. Tadi sudah data supplier dan sekarang tadi sudah data customer, sekarang data supplier, yaitu ada PT Galaxy Elektronik dengan card ID-nya S001. Address-nya Jalan Pahlawan nomor 17. City-nya kita isi dengan Jakarta. Teleponnya kita isi 021 5477 55 350 54 77 55 350. Kemudian buying details-nya in given of days, discount-nya kita isi 10/10 karena itu diskonnya 10 hari. Balance due days-nya kita isi 30. Kemudian diskon for early payment-nya kita isi 3% karena terminnya 3/10 N/30. Tax ID-nya kita isi dengan NPWP. Setelah itu kita OK. Kemudian kita mengisi saldo customer dan saldo supplier. Dan ini untuk mengisi saldo supplier, saya berikan contohnya. Kita klik PT Galaxy, kemudian nomor invoice atau
nomor fakturnya FG titik 12569. Date-nya atau tanggalnya 23/11/2015. Total include tax-nya 85.800.000 dengan PPN-nya 7.800.000. Kita isi memonya dengan free confession purchase, maksud saya purchase, bukan sell. Terus kita record. Oke, kita klik oke. Kemudian setelah itu saldo customer. Dan saldo customer itu kita ke add sale, kemudian klik toko karya sejati, kita isi invoice-nya, F/11/14, tanggalnya 26/11/2015. Kemudian kita isi total include tax-nya yaitu 94.600.000 rupiah dengan PPN-nya 8.600.000. Kita record, kita klik OK, kemudian kita klik add sale lagi. Kita klik add sale, terus klik PT atau klik perusahaan yang akan kita isi saldonya. Saya akan mengisi saldo toko Citra. Kita isi invoice-nya, kemudian tanggal, kemudian total include tax-nya yaitu sebesar 92 juta, mendata daftar produk dan nilai persediaan per 30 November 2015. Yang pertama kita bisa ke inventory. Setelah itu kita ke item list, klik new. Setelah itu kita ketik item number dengan nama item no, yaitu PAC 07 VD. Dengan nama itemnya atau nama produknya yaitu AC 400 watt. Kemudian kita klik kotak 3 dengan tanda centang. Setelah itu cost of sales-nya diisi dengan COGS atau cost of goods sold. Kemudian tracking sales-nya diisi dengan sales of merchandise. Setelah itu item inventory-nya kita isi dengan merchandise inventory. Kemudian kita klik buying details. Tax code Wenbox-nya kita isi dengan pajak pertambahan nilai. Kita klik pajak pertambahan nilai. Kita klik, setelah itu ke selling detail. Kemudian ke tax code-nya kita isi dengan PPN atau pajak pertambahan nilai. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita buat satu lagi dengan format yang sama seperti pembuatan data yang pertama tadi. Item number kita isi dengan PAC 05 WD. Kemudian name-nya kita isi dengan AC 690 watt. Kemudian kotak 3-nya kita centang. Nama akunnya masih sama seperti tadi. Kemudian kita ke buying detail, sama seperti pertama kita buat
daftar persediaan yang pertama tadi. Kemudian setelah dua-duanya sudah tersedia, lanjut kita ke adjust inventory. Kita isi inventory jurnalnya dengan PAC 07 VD sesuai dengan nama daftar barang persediaan tersebut. Tanggalnya kita isi dengan tanggal 30 November 2015. Memonya bisa diisi dengan persediaan awal. Item numbernya kita klik PAC 07 VD. Kemudian quantity-nya kita isi dengan unit. Quantity-nya kita isi dengan unit. Setelah itu akunnya merchandise inventory. Selanjutnya kita record, terus kita bikin lagi PAC 05 WD. Memonya persediaan awal. Item numbernya PAC 05 WD. Unitnya 43 unit. Unit costnya 3.600.000 dan total amountnya 154 juta. Kemudian akunnya kita isi dengan merchandise inventory. Nah, ini dia transaksi di jurnalnya. Dokumen transaksi yang pertama yaitu ada bukti kas keluar. Masuknya adalah ke spend money, ke banking, kemudian spend money. Selanjutnya kita mengatur electronic clearing akun diganti dengan cash in bank. Kemudian teks inklusifnya dihilangkan. Terus cardnya diganti dengan bagian gaji dan upah. Bagian gaji dan upah. Setelah itu kita klik. Ceknya jangan lupa nih, sering lupa di sini nih. Ceknya nomor BKK 12-1. Tanggalnya juga jangan lupa. Tanggalnya tanggal 1 Desember 2012. Tanggal 1 Desember 2015. Amountnya adalah 9.500.000. Keterangannya pembayaran gaji dan upah yang terutang. Akunnya adalah cash in bank pada accrued expense. Amountnya 9.500.000. Setelah itu kita klik record. Selanjutnya dokumen transaksi kedua. Ada voucher kas kecil, yaitu voucher kas kecil masuknya di banking, kemudian di spend money, sama seperti dokumen pertama. Tapi yang membedakan adalah akunnya. Akunnya adalah petty cash in bank diganti dengan petty cash, kemudian kartunya dibuat percetakan aksara. Nama kartunya adalah percetakan aksara. Terus kita isi alamatnya, yaitu Jalan Pramuka nomor 109 Jakarta. Setelah itu kita klik OK. Kita isi kartunya dengan yang tadi kita buat
cetakan Aksara. Ceknya yaitu VKK 12-1 karena ini petty cash. Date-nya tidak usah diganti karena tanggalnya masih sama seperti tadi. Amount-nya doang yang diganti. Amount-nya itu 825.000. Keterangannya adalah pembayaran pembuatan brosur. Akunnya adalah beban iklan atau advertising expense. Amount-nya 825.000. Setelah itu kita klik record. Selanjutnya ke dokumen 3, yaitu bukti kas masuk. Bukti kas masuk, keterangannya adalah pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit. Kita ke sales, kemudian ke receive payments, customernya PT Karya Sejati. Kita cari PT Karya Sejati. ID-nya adalah BKM 12-1. Tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 2 Desember 2015. Amount receive-nya adalah 92.708.000. Kemudian kita klik di amount applied, otomatis itu sudah tersedia saldonya. Setelah itu kita record sampai itu out of balance-nya menjadi 0 karena balance. Setelah itu kita record, kemudian kita register. Maaf sebelumnya bukan register. Selanjutnya kita cek jurnal. Setelah itu kita cek jurnalnya. Kemudian kita klik OK. Oke. Teks inklusifnya kita hapus, PPN-nya kita ganti menjadi NT. Kita klik OK lagi. Amount-nya 1.720.000 diganti menjadi 1.892.892.000. Oh maaf sebelumnya itu karena pembayaran utang pelunasan piutang, jadi saldonya kita min karena itu pelunasan piutang. Kita min tadi dikurang. Selanjutnya kita klik OK. Kemudian ke transaksi dokumen 4. Ada voucher kas kecil, yaitu banking, spend money. Kita ganti dengan petty cash. Setelah ke petty cash, cekwe-nya diganti dengan VKK 12-1. Tanggalnya tanggal 2 Desember 2015. 2 Desember 2015. Card ID-nya itu kantor PLN Jakarta. Kita buat dulu card ID-nya. Kantor PLN Jakarta. Jakarta. City-nya kita isi dengan Jakarta. Kemudian klik OK. Setelah itu kita klik kartunya kantor PLN. Amount-nya sebesar Rp700.000. Karena ini pembayaran listrik bulan November. Keterangannya pembayaran rekening listrik bulan November, berarti masih terutang. Akunnya adalah Accrued Expense. Kita isi amount-nya 700.000, out of balance-nya 0, kemudian kita record. Setelah itu kita masuk ke transaksi dokumen kelima. Di sini ada faktur penjualan. Berarti sales ke enter sales. Customernya yaitu toko Karya Sejati.
toko Karya Sejati. Invoice-nya atau nom fakturnya F-1201. F1201. F-1201. Tanggalnya tanggal 3 Desember 2015. Terminnya sudah kita atur pas pertama. Kemudian layoutnya kita ganti menjadi item. Shipnya kita isi dengan kuantitinya yaitu sebanyak 10 dan 8. 10 untuk PAC 07 VD dan 8 untuk PAC 05 WD. Price-nya adalah 3.300.000. Kemudian yang kedua adalah 3.900.000. Freight-nya sebesar 50.000. Total amount-nya sudah sama dengan bukti transaksinya sebesar 70.670.000. Balance due-nya sudah sama. Kemudian kita klik record. Kelupaan. Dokumen 6, ada voucher kas kecil dengan keterangan pembayaran rekening telepon, masuk ke banking, setelah itu spend money, pay from account-nya diganti dengan petty cash, card-nya diganti dengan kantor Telkom, bawahnya langsung keisi sendiri ya, memo sama pay. Setelah itu, check no-nya itu diganti dengan VKK 2/3, tanggalnya tanggal 4/12/2015 sesuai dengan dokumen. Amount-nya itu Rp600.000. Setelah itu ke account. Account-nya diisi dengan accurate expense. Cari accurate expense. Setelah itu record. Kita cek dokumen itu udah masuk ke jurnal apa belum. Setelah sudah, masuk ke dokumen 7. Ada faktur penjualan. Masuk ke purchase, enter purchase. Supplies-nya itu diganti dengan Galaxy Electronic. Purchase-nya itu FG, sesuai dengan yang di dokumen. FG 12760. Tanggalnya itu tanggal 6 bulan 12 2015. Setelah itu bilnya 15 dengan item number PAC 07 UD, bill 10 dengan item number PAC 05 WD. Teks kodenya itu PPN. Setelah itu layout, select layoutnya item. Setelah itu record. Tanggal 8 ada voucher kas kecil dengan keterangan pembelian perlengkapan toko. Masuk ke banking, setelah itu spend money, pay from amount-nya itu diganti dengan petty cash. Card-nya itu ditulis toko Citra. Cek nomornya itu VKK
2 strip 3. Tanggalnya itu tanggal 4 bulan 12 tahun 2015. Amount-nya itu 700.000. Sesuai dengan dokumen. Terus account-nya itu kita cari store supplies. Setelah itu record. Kita ke dokumen 10. Ada purchase, terus enter purchase. Suppliernya itu diganti PT Galaxy Electronic. Purchase-nya itu FG 12760 tanggal 06/12/2015. Dealnya itu -2. Item numbernya itu PAC 07UD. Setelah itu record. ID-nya diganti FG 12760. Tanggalnya diganti tanggal 6/12/2015. Saya itu record. Dokumen 11, bukti kas keluar. Kita ke purchase, terus ke pay bills. Suppliernya PT Galaxy Electronic. Cek nomornya itu BKK 12-2, tanggalnya 10/12/2015. Amount-nya itu sebesar 85.800.000. Kita klik di amount. Setelah itu record. Dokumen 12 ada faktur penjualan. Masuk ke sales. Setelah itu enter sales. Customernya Toko Citra. Invoice-nya itu F-12 -02. Tanggalnya itu tanggal 10 bulan 12 2015. Shipnya itu 12. Item numbernya itu PAC 07 VD. Yang kedua shipnya 9 dengan item number PAC 05 VD. Freight-nya itu 55.000 sesuai dengan dokumen. Setelah itu record. Dokumen 12 ada voucher kas kecil dengan keterangan reparasi. Masuk ke banking, setelah itu spend money. Pay from account-nya itu petty cash. Karena di kartu jasa reparasi tidak ada, jadi dibikin data customer jasa reparasi terlebih dahulu. Setelah itu oke. Ceknya itu VKK 2/5.
Tanggalnya itu 11/12/2015. Amount-nya itu sebesar 875.000. Account-nya itu diisi maintenance and repair expense. Setelah itu record. Dokumen 14, ada nota kredit. Sales, ke enter sales. Customernya diisi toko Citra. Invoice-nya F-12-02. Ship-nya itu -2, -1. Item number-nya itu PAC 07UD. Itu diganti dengan sales return. Setelah itu oke. Price-nya itu sebesar 3.300.000 dan 3.900.000. Setelah itu record. Apple to sales. ID-nya itu diganti. Sama seperti yang tadi. Tanggalnya tanggal 10/12/2015. Setelah balance record. Dokumen 15, ada bukti kas masuk ke sales receive payment. Customernya itu toko Indah. ID-nya itu BKM 12/2. Tanggalnya itu 15/12/2015. Amount-nya itu 118.800.000. Setelah itu record. Dokumen 16, ada nota kontan. Masuk ke enter sales. Customer itu pelanggan tunai. Invoice-nya itu NK.01. Tanggalnya itu 16/12/2015. Ship-nya itu 14 sama 15. Item number-nya itu PAC C7 VD, yang kedua PAC 05 VD. Setelah itu income account for tracking sales-nya itu diganti dengan sales of Mercedes. Lalu klik OK. Price-nya itu 33 juta, 2 juta. Freight-nya itu 55.000. PPN-nya diganti dengan NT. Pay today-nya itu diisi dengan 11.215.000. Setelah itu record. Setelah itu dokumen 17, ada bukti kas keluar. Masuk ke banking. Setelah itu spend money.
pay from account itu Kesin Bank. Karena kartunya tidak ada pemegang saham, jadi kita buat seperti yang tadi. Ceknya itu BKK 12/3. Tanggal 20 bulan 12 2015. Amount-nya itu 3.500.000. Account. Cari dividen payable. Setelah itu record. Setelah itu di dokumen 18 ada faktur penjualan, ke purchase, enter purchase. Suppliernya itu PT Jaya Elektronik. Purchase numbernya itu JY3155. Tanggalnya itu tanggal 19 bulan 12 2015. Billnya itu 8 dan 11. Item numbernya itu PAC 07 VD dan PAC 05 WD. Price-nya itu 2.950.000 dan 3.650.000. Freight-nya itu 45.000. Setelah itu record. Setelah itu dokumen 19 ada bukti kas keluar, ke banking, setelah itu ke spend money, pay from account-nya diganti Kesin Bank, cek W-nya itu BKK 12/4, tanggalnya itu tanggal 20 bulan 12 2015. Amount-nya sebesar Rp5.500.000. Karena card-nya tidak ada BCA Jakarta, jadi bikin terlebih dahulu. Account-nya itu cari credit card. Setelah itu record. Itu ada dokumen 20, bukti kas keluar. Masih banking ya. Masuk ke spend money. Pay from account-nya itu diganti petty cash. Card-nya itu Bank Mandiri. Cek nomornya itu BKK 12/5. Tanggalnya itu tanggal 22 bulan 12 2015. Amount-nya itu sebesar 27.500.000. Account-nya itu kita cari Bank Mandiri Loan sebesar 25 juta. Dan kita cari interest expense sebesar 2.500.000. Setelah itu record. Kita masuk ke dokumen 21. Dokumen 21 ini kita masuk ke purchase dan enter purchase. Kita masukkan supplier yaitu Planet Electronic dan kita ganti nomor faktur
dan tanggal. Setelah itu kita masukkan bill 14 dan 15 dan kita isi item number, yaitu sesuai dengan yang di dokumen, dan secara otomatis akan keluar nominal tersebut. Lalu kita ganti price-nya sesuai dengan dokumen. Ketika di enter, totalnya juga akan berubah. Setelah itu kita masuk ke freight ganti 45.000, dan kalau sudah balance sesuai dokumen kita record. Dokumen 22 itu termasuk faktur penjualan. Masuk ke sales, enter sales, dan masukkan nama customer yang ada di dokumen tersebut, yaitu adalah toko Persada. Invoice diisi dengan nomor faktur, dan tanggalnya disesuaikan karena dia sesuai, tidak usah diganti. Dan juga masukkan sesuai dengan dokumen, itu 8 dan 11. Item numbernya PAC. Price-nya masukkan 3.300.000 dan juga 3.900.000. Setelah balance kita record. Kita masuk ke dokumen 24, yaitu bukti kas masuk. Karena bukti kas masuk, kita masuk ke banking dan ke receive money. Setelah itu, deposit to akun kita ganti menjadi cash in bank. Dan kita hapus tanda checklist pada tax include. Dan juga di kolom payor kita masukkan PT Toko Indah. Oke. ID diisi dengan nomor faktur. Dan tanggalnya disesuaikan dengan dokumen, yaitu tanggal 24 bulan 12 2015. Pada amount kita tulis nominalnya yaitu 3.450.000, dan pada akun kita masukkan akun launch for the 3.450.000 karena sudah balance di record. Dokumen selanjutnya yaitu dokumen 25, faktur penjualan, berarti masuk ke sales, enter sales, dan kita isi customer-nya yaitu Toko Citra. Dan kita ganti invoice dengan nomor faktur. Jangan lupa tanggalnya juga diubah, yaitu 27 bulan 12 2015. Shift-nya kita isi 20 dan juga 15. Item number-nya kita pilih PAC 07FT sesuai dengan dokumen, dan kita atur price-nya sesuai dokumen yaitu 3.300.000 dan 3.900.000. Freight-nya kita ubah menjadi 100.000. Sudah balance, akhirnya kita record. Selanjutnya, dokumen 26 yaitu bukti kas masuk dari Toko Persada, yaitu pelunasan piutang, masuk ke sales dan ke receipt payment. Kita ganti di customer-nya itu Toko Persada pastinya. Kita masukin nomor faktur dan juga tanggalnya sesuai dengan dokumen tersebut. Setelah itu kita masuk ke amount receipts, yaitu 84.436.000.
Setelah di enter, kita klik amount dan akan keluar otomatis, dan kita ganti finance change itu kita jadi 836.000. Setelah balance kita record. Dokumen 27. Dokumen 27 itu bukti kas keluar pada pemegang dana kas kecil karena kita masukin cash in bank. Karena card atau customernya belum ada, jadi kita pilih new. Terus kita kasih nama pemegang dana kas kecil. Setelah itu enter dan oke. Pilih pemegang dana. Kita ganti nomor faktur, data, dan amount. Amount kita ganti 3.700.000, enter, dan akun ini kita masukkan akun Petikes. Sudah otomatis, jadinya kalau misalnya taxnya sudah balance, kita masuk ke dokumen 28, yaitu masuk ke bukti memorial penyesuaian. Kita masuk ke akun dan record journal entry, dan juga masukkan nomor faktur yang benar, dan juga tanggalnya jangan lupa 31 Desember 2018. Kita isi memonya sesuai dengan isi memo, yaitu rekening koran, setelah itu kita isi akunnya itu dengan cash in bank dan dengan bank service charge, dan juga dengan interest income. Interest income kita taruh di kredit, yaitu 480.000. Bank service kita taruh di debit, beserta cash in bank kita taruh di debit. Setelah out of balance-nya 00, berarti itu sudah balance, berarti kita record. Selanjutnya dokumen 29 masih di akun atau di Richard Journal Entry. Kita masukkan nomor faktur, kita masukkan tanggal, jangan lupa 31 Desember 2015 untuk penyesuaian, dan juga memonya kita isi dengan beban yang belum dibayar. Masukkan akun Wages and Salaries Expense. Dan juga masukkan akun telepon, water, and electricity expense. Setelah itu masukkan akun lagi, yaitu akun accurate expense. Wages and telepon dia masuk ke debit, sedangkan accurate expense masuk ke kredit. Setelah out of balance kita record, dan selanjutnya dokumen ke-30. Kita ganti nomor fakturnya. Memonya kita isi dengan penyesuaian beban. Setelah itu masukkan akun
akun insurance expense, dan juga akun prepaid insurance. Insurance expense masuk ke debit, sedangkan prepaid insurance itu masuk ke kredit. Setelah itu masukkan akun rent expense dan juga prepaid rent. Rent expense masuk ke debit, sedangkan prepaid rent masuk ke kredit. Setelah itu masukkan akun store supplies expense dan juga store suppliers. Store supplies expense masuk ke akun debit, sedangkan store supplies masuk ke akun kredit. Setelah itu masukkan akun bad debt expense dan juga allowance for doc debt. Dan kita isi nominalnya sesuai dokumen, yaitu 7.210.750 perak. Dan ketika out of balance ya balance, berarti kita record. Setelah itu kita masuk ke dalam dokumen 31, yaitu kita isi memonya. Sebelum itu kita isi nomor fakturnya. Memonya kita isi penyesuaian aktiva tetap. Setelah itu kita masukkan akun yang bersangkutan, yaitu akun. Dan masukkan akun depreciation expense dan juga masukkan akun. Kita lihat dokumen dulu. Masukkan akun ke building achievement step dan juga VH achievement debt dan juga equipment achievement debt. Nah, building sudah masuk ke kredit, begitu juga VH dan equipment masuk ke kredit, sedangkan depreciation expense itu masuk ke debit. Setelah balance kita record. Kita masuk ke dokumen 32. Dokumen 32 jangan lupa masukkan memonya, yaitu PPN dan PPH. Setelah itu masukkan akun-akun yang PN, yaitu PPN outcome, PPN income, dan PPN payable. Sebelum kita isi PPN outcome, kita masuk ke akun list dulu. Kita cek di liability, yaitu PPN outcome, yaitu nominalnya 42.780.000. Begitu juga dengan PPN income dan PPN payable, kita cek dulu di akun list dan kita baru masukkan ke dalam kolom kredit. Setelah itu masukkan akun lagi.
kita masukkan akun income tax expense dan masukkan akun prepaid income tax. Setelah itu kita cek lagi di akun list, di report kita cek, lalu tekan dan display. Oke, kita lihat profit loss statement Desember 2015. Saldonya yaitu setelah dicek di akun list, kita masuk ke halaman tadi yaitu income tax payable. Kita isi dengan nominal yang tadi kita sudah lihat. Kita isi dengan nominalnya dan juga prepaid income tax kita taruh di kredit, dan setelah out balance-nya sudah balance, maka kita sekian dari kelompok 7. Kami mohon maaf jika ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.